Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakan 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anna illa halik. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Ikhwan wa akhwatiddin, para pencinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat demi nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Di antaranya pada siang hari ini kita masih dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan dari kita dan menjadikan kita sekalian sebagai hamba-hambanya yang banyak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan melanjutkan masih di dalam pembacaan kitab Al-Minahul Aliyah fi bayani as-sunanil yaumiyah, yaitu kitab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah sehari-hari yang bermanfaat untuk kita sekalian biidznillah ta'ala. Yang mana kita sudah sampai pada pembahasan tentang sunnah-sunnah yang terkait dengan ucapan salam. Kita sudah membahas 7 sunnah sebelumnya, maka kita masuk ke nomor yang ke-8. Minas sunnati tablighus salam. Di antara yang disunahkan, di antara amal-amalan yang sunnah, yaitu adalah menyampaikan salam. Menyampaikan salam, tablighus salam. Maksudnya apa? Tablighus salamu sunnah. Berkata muallif hafizahullah ta'ala wa iyana ajma'in, beliau mengatakan tablighul salam sunnah, menyampaikan ucapan salamnya orang kepada orang lain maka ini hukumnya adalah sunnah. Ala khilafin baina ahli ilmi kama sayati bi ikhtisarin. Namun di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, di kalangan para fuqaha kita, tentang hukum menyampaikan salamnya orang lain. Dan nanti akan dijelaskan oleh penulis dengan ringkas. Kan yaqula laka syakhsun, sebagaimana misalnya ada orang mengatakan kepada kita, salim li ala fulan, tolong sampaikan salam saya untuk si fulan. Nah ini, karena kita sering kan, tolong sampaikan salam saya untuk, misalnya untuk bapakmu, untuk ibumu misalnya. Nah, apakah ini termasuk sunnah atau bahkan kedudukannya wajib? Ini nanti akan dibahas. Fa inna minas sunnati an tuwassila hadha salam li sahibihi. Dan yang menjadi sunnah adalah hendaknya kita menyampaikan salam tersebut kepada orangnya. Wa yajullu alaih, dan yang menjadi dalil dasar adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anna Nabiy Shallallahu alaihi wasallam qala laha inna Jibril yaqra'u 'alaikis salam. Faqultu wa alaihi salamu wa rahmatullah. Wa alaihi salam wa rahmatullah.
Jadi ini adalah hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ikhwani wa akhwati fiddin, para pecinta iman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasannya salam itu hukumnya adalah sunnah, artinya sesuatu yang disyariatkan. Karena di dalam hadis Aisyah ini radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istrinya Aisyah, "Inna Jibrila yaqra'u 'alaikis salam." Sesungguhnya Jibril menyampaikan salamnya kepadamu. Ya. Jadi di sini ada tablighus salam, menyampaikan salam. Ya, jadi Jibril melalui perantara Rasulullah SAW menyampaikan salamnya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Fa fil hadithi isalus salami li sahibih. Maka di dalam hadis tersebut terdapat ya petunjuk bagi kita sekalian bahwasannya hendaknya seseorang menyampaikan ucapan salam itu kepada orang yang dituju. Ya. Sebenarnya kita, misalnya ada orang nitip salam sama kita, tolong titip salam untuk siapa begitu ya. Maka hendaknya kita menyampaikan salam tersebut kepada orang yang dituju. Kama ausala Nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah. Bal ala Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yaitu ya sebagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu juga ya, tadi diberikan salam dari Jibril. Wa yukhadhu minal hadisi aidan sunniyatu ba'tsa salami ma'ahad. Ya, bahkan hadis itu tadi menunjukkan bahwasanya disunahkan, dianjurkan untuk mengutus orang atau menitipkan salam kepada orang. Ya. Jadi boleh saja mengutus orang untuk kita titip ucapan salam kita kepadanya. Maka ini dibolehkan berdasarkan hadis tersebut. Ya, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ukhtulifa fi hukmi tablighis salam. Para ulama berselisih tentang hukumnya orang yang berputus dalam atau yang disampaikan salam, dititipkan salam. Ya. Maka para ulama berbeda pendapat hukumnya apa nih? Kalau ada orang menyampaikan salam, titip salam sama kita, ya, apakah kita ini wajib menyampaikannya ataukah tidak? Ya. Maka ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha kita. Idza ukila li syakhsin an yahmila salaman, apabila seseorang dititipkan ya oleh seorang lain untuk menyampaikan salamnya, wa yusilu li akhar, diminta untuk menyampaikannya kepada orang lain, orang tertentu. Kan yaqulalah, seperti contohnya misalnya ada orang mengatakan kepada dirinya, salim li ala fulan, tolong sampaikan salamku kepada si fulan. Hal yajibu al hamil lis salami an yuballigha salama aw la? Apakah wajib bagi orang yang dititipi salamnya ini untuk menyampaikan salam itu kepada orang yang dituju? Jadi hukumnya itu apa? Ala qaulaini, ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyebutkan yajibu li'annahu yushbihul amanah. Jadi ada dua pendapat dalam masalah ini. Orang yang dititipi salam, apakah dia wajib atau tidak? Maka ada dua pendapat dalam masalah ini. Yang pertama adalah hukumnya wajib. Ya. Li'annahu yushbihul amanah, karena ucapan salam tersebut ya itu adalah seperti amanah. Seperti apa? Amanah. Yushbihu al-wadi'ah wal wadi'ah la yulzimu min akhriha
bitahamuliha, ya. Atau pendapat yang pertama menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah wajib karena sifatnya itu sama dengan amanah, ya. Sedangkan yang namanya amanah itu adalah wajib untuk kita sampaikan kepada orang yang kita diamanahi, ya. Wa isalul amanati wajibun, untuk melaksanakan amanah ini sesuai dengan amanah yang telah diberikan itu adalah kewajiban, ya. Maka titipan salam ini pun adalah sifatnya amanah, berarti harus kita sampaikan kepada yang dituju. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Adapun pendapat yang kedua, yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah, artinya bukan wajib. Kenapa? Li'annahu yushbuhul wadi'ah, karena orang yang nitip salam ini ya seperti barang titipan, ya. Wal wadi'atu la yulzimu min akhdhiha au man akhadha bitahammuliha, ya. Nah, orang yang diberikan barang titipan ini dia tidak harus untuk ya menjaganya. Kemudian kalau misalnya diambil, ya dia tidak perlu menanggungnya, ya. Illa idza takaffala biha, kecuali kalau memang dia sudah menekankan, menjelaskan bahwasanya dia adalah yang menanggungnya. Kalau ada apa-apa saya yang tanggung, ya. Waqtarahu Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ini ada pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, tentang bagaimana kalau mendapatkan atau terjadi, ya, seperti yang sudah kita jelaskan, ya, adanya titipan salam. Ya, apakah hukumnya wajib untuk menyampaikannya ataukah hukumnya sunnah saja? Wal azhar, yang lebih nampak, wallahu ta'ala alam, al-qaul tsani, pendapat yang kedua, ya, yaitu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Sebabnya mengapa? Wa anna tablighus salami sunnah fil asl. Karena, ya, menyampaikan salam itu pada dasarnya hukumnya sendiri adalah sunnah. Pada dasarnya hukumnya adalah sunnah. Illa ayasta'manahul muslim, kecuali apabila seorang muslim itu dia benar-benar berjanji, gitu, ya, memegang amanah. Maka, ya, ini adalah pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat yang kedua, bahwasannya menyampaikan salam titipan itu hukumnya adalah sunnah, ya. Fayaqulu lahu, maka kita katakan, ya, amanatun ma'akah, ya. Artinya menyampaikan titipan salam itu adalah secara asal adalah sunnah, kecuali kalau misalnya benar-benar ditekankan atau disepakati ini amanah, ya, tolong. Nah, ketika memang diikat dengan ucapan tersebut, ya, ini amanah, ya, tolong sampaikan misalnya, maka saat itu ini menjadi, ya, amanah, sebagaimana misalnya diungkapkan amanatun ma'akah antu silas salam li fulan. Ini adalah amanah atas dirimu, kamu harus menyampaikan salam kepada si fulan, ya. Maka ini tentu saja adalah berbeda, ya. Au nahwuha minal ibarat allati tuqayyad bi kauniha amanah, atau bentuk-bentuk kata-kata lainnya yang bersifat adanya ayat, ya. Yang menunjukkan bahwasanya itu adalah amanah. Maka saat itu, ya, ketika memang sudah ditetapkan bahwasanya ini adalah amanah atas dirimu, ya, ini tolong, ini amanah, maka saat itu adalah dia harus menyampaikannya kepada orang yang dituju.
wa ba'dul ulama'i wa minhum Ibnu Hajar, dan sebagian di antara para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahumullah, qalu mereka semua mengatakan bisunniyatir raddi ala man humilas salam, yaitu disunnahkan untuk membalas salam kepada orang yang hamalas salam, yang membawa salam tersebut, ya. Aidan ma'ar raddi ala man salam, juga membalas kepada orang yang menitipkan salam tersebut. Fayakunu li hamilis salami aidan nasiban minas salam, sehingga orang yang membawa yang dititipi salam itu dia mendapatkan kebaikan juga. Fal afdalu liman nuqila lahu salaman an yaqula li hamilis salam alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka yang lebih utama bagi orang yang menerima salam dengan lengkap, gitu ya, maka bagusnya dia mengucapkan wa alaikas salam wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh, gitu. Ya. Jadi ketika ada orang nitip salam, ya, terus kemudian disampaikan kepada kita, si fulan nitip salam untuk kamu, maka jawabannya adalah kita ucapkan wa alaihis salam wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kita mendoakan orang yang menitipi dan orang yang dititipi juga. Ya, maka kita ucapkan alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini sunnahnya. Ya. Wastadalla Ibnu Hajar rahimahullahu bidalilaini. Al-Imam Ibnu Hajar beliau berdalil dengan dua dasar. Ahaduhuma, salah satunya, hadis rajulun minas sahabati inda Ahmad wa Abu Dawud wa anna rajulan awsala salama abihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin alaika wa ala abika salam. Ya. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya orang yang menerima salam, ya, titipan dari orang, ya, maka dia mendoakan orang yang mengirimkan salam dan orang yang dititipi salam. Jadi dua. Dalilnya tadi yang pertama adalah yaitu seorang lelaki dari kalangan sahabat, ya, datang menyampaikan titipan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membalas wa ala, atau ayahnya lelaki tersebut menitipkan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan alaika, ya, atas dirimu dan juga atas ayahmu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang pertama, alaika wa ala abika salam, ya. Jadi ada seseorang menyampaikan salam dari ayahnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi menyampaikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah saya menyampaikan salam untukmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, alaika wa ala abika salam. Untukmu dan untuk ayahmu ucapan salam. Ya. Jadi membalas untuk yang mengirim dan yang dititipi. Ya. Nah, ini dalil pertama. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun dalil lainnya adalah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, dan di dalam hadis tersebut, ya, terdapat ucapannya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu ketika Jibril, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam dari Jibril untuk Khadijah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Khadijah, Jibril menyampaikan salam atas dirimu. Ya. Jadi kan bukan Jibril langsung, tapi seakan-akan dititipi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah, Jibril mengucapkan salam kepadamu. Maka Jibril pun atau Khadijah pun membalas, ya, mengucapkan wa alaika wa ala Jibril assalam. Wa alaika wa ala Jibril assalam. Jadi ini adalah ucapan yang dianjurkan untuk diucapkan, yang disunahkan bagi kita sekalian kalau ada orang yang nitip salam untuk kita.
Ya, ketika ada yang titip salam untuk kita, maka kita doakan orang yang dititipi dan orang yang mengirimkan atau menitipkan salam itu. Kita ucapkan wa alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu. Ya. Qala Ibnu Hajar rahimallahu taala fi syarhi li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha as-sabiq. Berkata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala wa iyana jami'an ketika mensyarah hadis Aisyah tadi, qala Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala wa iyana ajma'in, fi hadzal hadithi masyru'iyatu irsalis salam. Di dalam hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya untuk mengirim salam, menitipkan salam. Ya. Maka ini termasuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, afsus salama bainakum. Ya, tebarkanlah salam. Maka ya dianjurkan kita saling menitipkan salam. Ya, mungkin kita tidak bisa berkunjung kepada ya orang lain yang jauh atau kepada ya seorang alim ya atau guru kita ya atau saudara-saudara kita yang jauh, maka kita titipkan salam kita ketika ada yang berangkat mau menemui orang tersebut. Ya. Fi hadzal hadithi masyru'iyatu irsal as-salam. Ya, maka di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan disyariatkannya untuk menitipkan, mengirimkan salam. Ya. Wa yajibu 'ala rasul tablighuhu li'annahu amanah. Dan wajib bagi orang yang dititipi ya untuk menyampaikan salam tersebut karena itu adalah amanah. Wa tu'qiba bi annahu bil waji'ah asbah. Ya. Namun ada yang berpendapat bahwasannya dia lebih mirip dengan barang titipan. Ya. Wa tahqiq anna rasul in iltazamahu asbahal amanah, yang lebih tepat ya dalam masalah ini yang lebih terperinci bahwasannya barang siapa yang memang di situ dia diwajibkan ya, tolong kamu harus ya, maka ini adalah mirip dengan amanah. Wa illa fa wadi'ah, tapi kalau memang tidak ada ya harus mewajibkan ini harus ya, maka saat itu adalah dia lebih cocok dengan wadi'ah. Artinya titipan biasa yang tidak hukumnya bukan wajib. Wal waja'i'u idalam cuqbal lam yalzamhu syai', karena titipan itu kalaupun tidak diterima ya, maka dia tidak berdosa apa-apa. Qala wa fi idza atahu syakhsun bisalamin min syakhsin. Di dalam hadis tersebut juga terdapat faidah ya, apabila ada orang yang datang membawa salam ya, titipan salam dari orang lain, au fi waraqatin, atau dalam bentuk surat ya, kertas ya, wajib raddu 'alal faur, maka wajib kita segera untuk membalasnya. Ya. Jadi ada ucapan salam, ini ada surat assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Ya, wa alaihi misalnya. Ya. Jadi langsung dibalas dengan segera ucapan salam tersebut. Wa alaihi salam, wa alaikassalam. Wa yustahabu an yarudda 'alal muballigh, dan juga disunahkan untuk mengucapkan salam juga kepada orang yang dititipi salam tersebut. Ya. Kama akhrajan Nasa'i, sebagaimana yang dikeluarkan dalam hadis riwayat Nasa'i, an rajulin min Bani Tamim, tentang seorang lelaki dari Bani Tamim, annahu balagun Nabi sallallahu alaihi wasallam salama abihi, bahwasanya dia menyampaikan salam bapaknya untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, alaika wa ala abika salam, ya, untukmu dan untuk ayahmu assalam. Ya. Wa qad taqaddama fil manaqib anna Khadijah radhiyallahu anha, dan juga telah disebutkan tadi bahwasanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, lamma balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam dari Jibril, salamullah ta'ala alaiha, dan juga salamnya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, qalat, maka Khadijah pun berkata, innallaha huwas salamu wa minhus salam
wa ala Jibril assalam. Ya. Sesungguhnya Allah lah assalam. Ya. Wa minhu salam, dan dari Allah lah kita meminta salam, kesejahteraan, ya, keselamatan. Wa ala Jibril assalam. Dan juga kepada Jibril juga ucapan salam. Walam arafi syai'in min turuki hadits Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan saya, ini kata Imam Nawawi ya, saya tidaklah mendapati sedikit pun atau sesuatu pun dari jalan-jalannya hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, annaha raddat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia membalas atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadalla ala annahu wajib, maka menunjukkan bahwasanya itu adalah suatu kewajiban. Ya. Artinya Aisyah menerima, tidak membantahnya gitu. Ya. Jadi ini adalah dalam masalah titipan salam. Selanjutnya sunnah lainnya, di sini sunnah yang ke-9, ya. Assalamu inda dukhulil majlis, mengucapkan salam ketika akan masuk kepada suatu majelis, suatu pertemuan. Wa inda mufaraqatihi aidan, dan juga ketika mau berpisah meninggalkan majelis itu. Yusannu liman arada an yakuma minal majlis, dianjurkan bagi orang yang dia ingin bangkit dari suatu majelis, ingin keluar, ya. Wa yufariqu an yusallima, jika dia mau meninggalkan majelis tersebut, dianjurkan dia untuk mengucapkan salam, ya. Alaihim qabla an yufariqahum, sebelum dia meninggalkan majelis tersebut, kama sallama hina qadima alaihim, sebagaimana dia pun mengucapkan salam ketika dia mau datang kepada majelis tersebut. Ya, maka ini salah satu adab, ya, ketika bermajelis, ya. Maka ketika kita mau meninggalkan majelis tersebut, dianjurkan untuk apa? Mengucapkan salam ketika meninggalkan majelis tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam atau diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Idzan taha ahadukum ilal majlis falyusallim." Apabila kalian telah selesai dari suatu majelis, ya, mau pergi, maka hendaknya dia mengucapkan salam terlebih dahulu. Fa idza arada an yakuma falyusallim, kalau dia pun mau selesai dari majelis tersebut mau pergi, juga hendaknya dia mengucapkan salam. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhar aw al akhirah, ya. Maka ini adalah, kedua-duanya adalah penting, ya. Yaitu ketika baru datang ke majelis dan mau pergi meninggalkan majelis, maka hendaknya mengucapkan salam, ya. Falaisatil ula bi ahaqqa minal akhirah. Yang kedua ini sama-sama penting, ya. Karena menunjukkan adab seseorang, bagaimana kita memuliakan orang-orang di majelis tersebut. Jangan langsung selonong boy, enggak, tapi ya tunjukkan izin kita, ya. Dan kalau memang ya tidak mengganggu, kita ucapkan dengan keras assalamualaikum begitu kepada seluruh peserta majelis tersebut, ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang terakhir kita ambil pada siang hari ini, ya, yaitu yang ke-10, sunnah yang ke-10, tusannul musafahatu ma'as salami 'inda luqya, yaitu dianjurkan untuk bersalaman, ya, ketika kita setelah mengucapkan salam, ya, maka sambil bersalaman, ya, ketika kita berjumpa dengan muslim lainnya. Wa ala hadza amila sahabatu radhiyallahu anhu, dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Ketika mereka berjumpa satu dengan yang ini, maka mereka saling mengucapkan salam, ya, dan juga bahkan bersalaman. Dalla alaihi, yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu,
Beliau berkata, qultu li Anas, saya pernah berkata kepada Anas, ya, akanatil musafahatu fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dahulu bersalaman itu dilakukan oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam? Qala, maka Anas pun menjawab, na'am, iya. Ya. Maka ini adalah sunnah, ya, ketika kita berjumpa, ya, dengan muslim lain, saudara muslim lainnya, maka kita bersalaman, ya. Yang mana ketika seseorang dia, ya, saling berjumpa dengan wajah ceria, tersenyum, bersalaman, ya, maka mudah-mudahan ini adalah sebagai ibadah dan juga untuk mengukurkan dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itu di sini pentingnya kita mengetahui adab-adab Islam. Karena dengan adab-adab tersebut kita bisa menjaga ukhuwah, kita bisa menjaga perasaan orang-orang, ya. Sehingga ketika masuk majelis mengucapkan salam sehingga orang tidak terganggu, ya. Ketika keluar dari majelis kita pun mengucapkan salam sehingga orang-orang juga tidak ada yang tersakiti, ya. Begitu pula ketika kita berjumpa saling mengucapkan salam, mendoakan, ya, dan juga bermusafahah, ya. Sampai-sampai dahulu para sahabat, ya, mereka ketika mengetahui bahwasanya ketika seorang bersalaman, ya, mengucapkan salam bersalaman itu akan menggugurkan dosa-dosa mereka, maka, ya, ketika mereka tidaklah terpisah, ya, dengan satu pemisah saja antara dua orang, kemudian bertemu lagi, salaman lagi, gugur lagi dosa-dosanya. Maka demikian dilakukan para sahabat, ya. Bertemu, assalamualaikum, ya. Kemudian setelah berjalan sebentar terpisah, misalnya pohon, saat ketemu salaman lagi, assalamualaikum lagi, untuk memperbanyak gugurnya dosa-dosa di antara mereka, ya. Maka ini adalah penyemangat bagi kita sekalian, para pencinta Al-Quran sekalian, untuk, ya, menyebarkan salam sebagai bentuk ittiba kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan juga dianjurkan bagi kita untuk banyak-banyak, ya, menyebarkan salam, ya, baik kepada orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal, karena itu salah satu amalan yang utama dalam Islam, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu engkau mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam baik bagi orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Selama kita tak lihat zahirnya muslim, mukmin, assalamualaikum, salam media, ya. Kemudian bersalaman dan tersenyum dengannya. Maka ini adalah berbuah pahala dan bisa menggugurkan dosa-dosa kita sekalian. Maka ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita sekalian. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.